Yo bang, balik lagi nih bareng Jam Frontier Berserk chapter 382. Ya walaupun mungkin emang agak telat gue uploadnya, cuman ya udah lah ya. Dan sorry juga bang kalau pilek gue belum sembuh nih. Oke, chapter kali ini diberi judul Burial Chamber. Dan jujur aja, chapter ini sukses bikin para fans di seluruh dunia bang. Prihatin sama kondisi bro gue Guts yang sekarang. Berserk chapter 382 nggak ngasih adegan berdarah, tapi justru lebih ngeri. Dimana Guts dibuang jauh dari ibu kota Kusan, dimasukin ke makam sunyi, dan literally disegel kayak dosa masa lalu yang gak boleh bangkit lagi tuh. Bukan karena dia kalah ya, tapi karena stigmanya Brand of Sacrifice udah kayak kutukan yang bikin semua orang mikir dua kali buat deket-deket. Chapter ini bisa dibilang adalah sebuah game changer. Kita disuguhkan sebuah pemandangan yang aneh, ganjil, dan bikin resah. Guts, sang Black Swordsman yang kita kenal sebagai simbol perlawanan tanpa henti, tiba-tiba terlihat seperti wayang yang talinya dipegang orang lain. Ia pasrah, digiring menuju sebuah bangunan misterius yang auranya nggak enak banget. Dan ya, di sini gue bakal nemenin lu pada buat ngebedah total tiap misteri di chapter ini coy. Mulai dari tatapan kosong Guts yang bikin kita semua bertanya-tanya, sampai arsitektur bangunan kuno yang ternyata punya banyak makna rahasia gitu. So, tanpa kudu banyak bacot lagi, mending langsung aja kita mulai. Bayangin bang, chapter ini dibuka dengan Guts jagoan kita nih, yang kalau nggak mau bisa menebas ini itu sendirian, sekarang jalan dengan tatapan kosong. Ya sebelumnya dia udah dikasih sutra sama para Brahmin ini, jadi ya dia nurut aja gitu waktu digiring pasukan Kusan ngelewatin jembatan batu. Maksud gue ini Guts yang sama kan, Guts yang biasanya matanya penuh marah, penderitaan, dan tekad baja kan ya. Bang, lihat bang gimana sekarang bentukannya. Isidro sebagai bocah yang fans berat sama Guts dan menganggapnya sebagai panutan ya jelas shock berat di sini. Dia ngintip dari kejauhan bareng Azan, dan mungkin dalam hatinya dia bertanya-tanya tuh, ini abang Guts kenapa dah? Selama ini Sidro ngeliat Guts sebagai simbol kekuatan, orang yang gak akan pernah menyerah, tapi sekarang idolanya itu kelihatan pasrah total bang. Di sisi lain ada Silat dan pasukannya yang juga jadi penonton. Tapi perspektif Silat ini beda ya. Dia orang yang pernah dibikin kerok sama Guts 2 kali. Silat nggak ngeliat ini sebagai kelemahan, tapi sebagai sesuatu yang menyedihkan bang. Bagi Silat yang respect Guts sebagai rival, melihat Guts tunduk tanpa perlawanan itu kayak sebuah penghinaan bagi seorang kesatria lah. Nah di sini kan orang langsung dibikin mikir, seberapa kuat sih sutra ini? Apa ini bisa gitu menekan Beast of Darkness, atau jangan-jangan Guts sengaja membiarkan dirinya ditangkap? Mungkin Guts sadar lah ya, kalau melawan secara fisik itu sekarang sia-sia, jadi dia memilih buat ikut alur permainan musuh untuk cari tahu rencana mereka yang sebenarnya. Tapi nih, teori paling masuk akal adalah kondisi mental Guts sendiri yang lagi di titik terendah bang. Ingat, dia baru aja kehilangan Casca lagi, dan beban penderitaan yang dia pikul tuh udah gak manusiawi. Mungkin semua itu menciptakan celah di pertahanan batinnya, dan sirkusan yang canggih itu berhasil masuk lewat celah tersebut bang. Pada akhirnya kepasrahan Guts ini jadi pemicu buat karakter lain. Isidro dipaksa sadar kalau pahlawannya nggak bisa selamanya diandalkan. Dia mau nggak mau harus jadi lebih kuat tuh. Sementara Silat kini dihadapkan pada pilihan sulit, bantu Guts atau jalan sendiri dengan strateginya gitu. Apapun yang mereka pilih ini akan sangat nentuin cerita ke depannya. Guts mungkin lagi padam nih, tapi bayangan dia tetap kerasa kuat, mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Rombongan pengantar Guts ini akhirnya sampai di tujuan akhir mereka, sebuah bangunan kuno yang gokil sekaligus serem bang. Daiba, si dukun Kusan menyebutnya stupa, sebuah makam leluhur yang katanya suci. Nah pemilihan kata stupa ini penting karena ini bukan cuman bangunan biasa bang. Stupa sendiri punya makna mendalam di ajaran Buddha, dan setiap detail arsitekturnya di chapter kali ini seolah jadi petunjuk tersembunyi tuh. Nah jadi nih, buat yang belum tahu, stupa itu dalam tradisi Buddha adalah semacam makam atau monumen suci, tempat menyimpan relik para biksu atau orang-orang suci. Intinya ini adalah tempat yang dihormati, pusat spiritual. Tapi stupa di dunia Berserk ini jelas beda, auranya kelam, lebih kerasa seperti penjara daripada tempat suci bang. Memasukkan Guts yang merupakan orang luar ke dalam stupa suci ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat nggak sopan, atau bisa kita sebut penistaan. Ini jadi pertanda kalau tujuan Daiba bukan untuk ritual keagamaan, tapi ya ada maksud lain gitu. Oke, sampai sini mari kita coba bedah arsitektur dan simbol-simbol di stupa ini satu persatu bang. Dimulai dari si singa penjaga. Di gerbang masuk ada patung singa gede yang gagah. Dalam ajaran Buddha, singa itu simbol perlindungan dan kekuatan, kayak satpam gaib yang menjaga ajaran suci. Kehadiran patung ini menandakan kalau stupa ini bukan tempat sembarangan bang. Tapi ini kan Berserk, bisa jadi singa ini juga melambangkan kekuatan buas yang justru dipenjara di dalam, atau kekuatan yang dibutuhkan buat menjaga sesuatu di dalam sana biar nggak kabur gitu. Kedua, di bagian puncak kubah stupa ada pohon besar. Ini jelas referensinya ke pohon Bodhi kan, tempat sang Buddha bermeditasi sampai dapat pencerahan. Pohon ini simbol kebijaksanaan dan hubungan dengan yang ilahi. Tapi
sekali lagi ini berserker. Setelah ini monyet memicu gelombang besar, banyak pohon roh yang jadi nggak aktif alias mati bang. Kemungkinan besar pohon di atas stupa ini juga nasibnya sama. Jadi ya ironis banget nih, Guts dibawa ke tempat yang seharusnya jadi sumber pencerahan, tapi sumbernya itu sendiri mungkin udah mati. Terus seremnya di area belakang stupa ada patung raksasa yang mirip banget sama patung Buddha, tapi kondisinya hancur lebur bang. Di tangannya patung ini megang senjata bernama Vajra, yang mana dalam mitologi Buddha Hindu adalah senjata dewa super kuat, simbol kekuatan absolut yang nggak bisa dihancurkan. Pertanyaannya, kalau patung yang megang senjata terkuat aja bisa hancur, kira-kira apa artinya toh? Kemungkinan terbesarnya patung itu dulunya berfungsi sebagai segel bang, segel untuk mengunci sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya. Hancurnya patung ini berarti segelnya rusak dan sesuatu itu sekarang bebas. Mungkin so tau banget. Nah, gabungan semua elemen ini menciptakan gambaran yang bikin kita mikir sekaligus penasaran. Stupa ini adalah tempat yang dulunya suci tapi sekarang rusak dan ternoda. Ini adalah penjara sekaligus kuil, makam sekaligus rahim bang. Gerbangnya yang super berat sampai-sampai butuh bantuan pasukan silat buat membukanya. Makin ngegesin kalau ini emang tempat yang dirancang agar tidak ada yang bisa keluar masuk seenak jidat. Ketika Guts akhirnya didorong masuk dan gerbang ditutup, blam, dia resmi terisolasi dari dunia luar. Sendirian bang di sebuah domain yang aturannya bukan lagi aturan dunia fisik. Stupa ini bukan cuman penjara batu ya, tapi sebuah dimensi lain, ruang antara hidup dan mati. Apa nih kira-kira yang udah nunggu di dalam? Arwah para leluhur kusan, iblis purba yang baru bebas dari segelnya, apa jangan-jangan bagian tergelap dari dirinya sendiri? Yang jelas panggung Guts yang selanjutnya udah disiapkan bang, dan kali ini pedang aja mungkin kagak cukup tuh. Oke, sekarang Guts udah kekunci di dalam stupa. Terus gimana dong? Chapter ini benar-benar ninggalin kita dengan segudang pertanyaan dan teori liar bang. Tapi ada satu momen kecil nih yang ngasih kita sedikit harapan. Tepat sebelum gerbang tertutup rapat, mata Guts sempat terlihat jernih sekejap. Dan dia sempet tuh kontak mata masih pak bang. Celing, momen singkat ini seolah bilang, gue masih di sini kok. Ini bukti ya kalau kesadaran Guts belum sepenuhnya hilang. Dia mungkin lagi berjuang keras di dalam batinnya, atau dia sengaja gitu ngikutin alur ini dengan sebuah rencana. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian paling seru, yaitu berteori. Pertama, apa sih maunya si Daiba? Motif si Daiba ini sebenarnya misterius. Kelihatannya sih dia kayak dukun sesat yang mau nyelakain Guts gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin detailnya, mungkin rencananya lebih rumit dari itu. Ada teori menarik yang bilang kalau Daiba ini gak 100% jahat gitu. Jangan-jangan nih dia justru lagi nyoba nolongin Guts dengan cara yang agak lain bang. Mungkin ya dia sengaja kan menempatkan Guts di dalam stupa, tempat dengan energi spiritual yang kuat, dengan harapan Guts bisa menemukan cara buat level up. Entah itu dengan mengendalikan Beast of Darkness atau malah mendapatkan pencerahan. Ini bakal jadi plot twist. Mungkin Daiba dan kelompoknya juga benci sama Griffith, tapi mereka nyadar gitu kalau ngelawan Gaden tuh nggak bisa yang asal terobos bang. Mereka ngeliat Guts punya potensi, tapi Guts harus berdamai dengan iblis di dalam dirinya dulu. Jadi stupa ini bukan penjara, tapi semacam kawah candra di muka versi spiritual. Dan ya kalau beneran gitu, tindakan Daiba ini adalah sebuah pertaruhan besar sih. Kedua, panggung untuk silat dan Isidro. Sementara Guts lagi off, sorotan kini pindah ke karakter lain. Reaksi silat yang kecewa itu penting banget bang. Bisa jadi ini akan mendorongnya untuk berhenti jadi penonton dan mulai bergerak sendiri. Dia mungkin bakalan mikir kayak, oke, gue nggak bisa ngarepin Guts lagi sekarang. Waktunya bikin rencana sendiri gitu. Ini bisa jadi awal perkembangan karakter silat yang luar biasa. Dari sekedar rival menjadi pemimpin perlawanan. Begitu juga dengan bocah yang satu ini. Mimpi buruk yang dia lihat adalah tamparan yang akan memaksanya untuk cepat dewasa bang. Dia nggak bisa lagi jadi anak bawang yang cuma ngekor Guts kemana-mana kan. Dia harus yang namanya nemuin kekuatannya sendiri. Ini bisa jadi awal dari petualangannya sendiri untuk jadi pejuang yang pantas berdiri di samping Guts, bukan lagi di belakangnya. Ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Apa sih kira-kira yang ada di dalam kegelapan itu? Jadi ya mari kita bedah kemungkinannya bang. Stupa ini bisa jadi arena mental, tempat Guts akhirnya harus berantem 1 lawan 1 dengan Beast of Darkness tanpa gangguan. Kalau dia menang ya dia bisa dapat kendali penuh atas Berserker Armor. Bayangin tuh betapa OP-nya Guts nanti coy. Terus karena ini namanya juga makam leluhur, bisa jadi Guts bakalan ketemu sama arwah-arwah pejuang atau orang suci kusan kuno. Mereka bisa tuh ngasih wajangan ilmu atau bahkan senjata sakti buat ngelawan Griffith coy. Atau bisa aja itu jadi momen healing dan introspeksi. Bukan yang gak mungkin kan kalau di dalam keheningan itu Guts akhirnya punya waktu buat memproses semua trauma dan penderitaannya. Ini bisa jadi chapter yang fokus ke dalam batin Guts, tempat dia akhirnya menemukan kedamaian atau resolusi yang selama ini dia cari. Dan buat kemungkinan yang terakhir ya dapat upgrade kekuatan baru coy. Ya ini kemungkinan yang paling ditunggu-tunggu sih. Bakalan keren misal di dalam stupa ada artefak kuno, atau Guts akan belajar mengendalikan energi spiritual
memberikannya kekuatan baru yang esensial buat ngadepin musuh sekelas God Denbang. Ya, apapun itu, kesimpulannya adalah babak baru telah dimulai. Meski terbilang singkat, chapter kali ini bukan cuman chapter pengisi ya. Ini adalah pondasi, sebuah titik balik yang mengguncang narasi dan membuka puluhan jalan cerita baru yang menegangkan coy. Dengan mematikan Guts untuk sementara, cerita ini memaksa karakter lain untuk bersinar di dunia yang bergerak tanpa dia gitu. Misteri di balik niat Daiba dan rahasia kelam di dalam stupa bakal jadi omongan buat waktu yang lama. Tapi pada akhirnya tetap semua balik lagi ke Guts sendiri. Stupa ini mungkin kelihatan seperti kuburan, tapi di dunia Berserk terkadang lu harus mati dulu biar bisa hidup lagi dengan lebih kuat. Dan kita di sini ya cuman bisa nungguin sambil prihatin coy. Ya Allah, ya Allah. Dadah, pil gue udah parah banget ini. So, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Sedikit banyak salah boleh langsung koreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.